Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wen Susanti dengan NIM 0834797793 UPBJJ Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum untuk penunjang tugas 2 dari mata kuliah pemrograman bergerak atau berbasis bergerak. Sebelumnya saya sudah membuat tugasnya dan sudah jadi, tinggal saya menerapkan atau pembuatan video praktikumnya saja. Mungkin di dalam video ini saya hanya menjelaskan saja dan tidak mempraktekkan karena sudah saya praktekkan dan saya pahami lagi tugasnya ternyata dimintain dalam bentuk video. Jadi saya mungkin menjelaskan dalam video saja. Ini file tugas saya. Nah, ini hasil tugas saya, tugas 2, pemrograman berbasis perangkat lunak atau piranti bergerak. Nama Wiwin Susanti 0434797793. Ini modulnya. Modulnya ini yang sudah di-share di e-learning atau saya download di e-learning. Nah, langkah-langkah yang sudah saya kerjakan ya. Langkah-langkah pertama adalah membuat folder tugas 2 di dalam direktori C. Membuat folder tugas dengan nama membuat folder dengan nama tugas 2 yang berada di direktori C, yaitu di dalam user. Nah, ini sudah saya buat. Nah, ini loh direktori C, usernya. Nah, ini dengan nama folder saya Wiwin tugas 2. Terus langkah selanjutnya membuka CMD, yaitu mengetik CMD Run Administrator. Setelah itu folder sudah dibuat. Langkah selanjutnya kita mengetikkan CD. Mengetikkan CD di dalam CMD. Nah, atau mengetikkan folder atau pemanggilan folder. Setelah itu langkah kedua, kita panggil folder yang sudah kita buat. Tadi kan sudah dibuat. Folder saya dengan nama Wiwin tugas 2. Nah, ini foldernya dengan nama Wiwin tugas 2. Setelah itu kita mengetikkan atau menginstal Ionic, instalasi Ionic melalui CLI atau melalui CMD ini. Nah, ini hasilnya. Setelah terinstall, langkah selanjutnya adalah mengetikkan npm install GM server atau yang disebut instalasi server Ionic. Setelah terinstall hasilnya seperti ini. Terus langkah selanjutnya lagi, kita melakukan instalasi lab Ionic. Nah, melakukan instalasi lab Ionic. Nah, seperti hasil screenshot saya ini tetap berada di folder Wiwin 2, Wiwin tugas 2. Terus kita menginstal Ionic dengan perintah npm install stripg add ionic/lab. Nah, setelah menginstal Ionic, langkah selanjutnya yaitu mengetikkan Ionic start melalui currency blank tipe sama dengan view, yaitu perintahnya membuat sebuah blank proyek dengan nama currency beserta tipenya yaitu view. Prosesnya agak lama untuk penginstalan my currency ini. Sampai dengan proses ini sama dengan terakhir, yaitu sesuai dengan yang hasil saya screenshot ini. Terus setelah selesai, masuk ke dalam direktori My Currency, lakukan instalasi. Nah, tadi kan My Currency-nya sudah terinstall. Setelah terinstall, kita masuk ke dalam direktori My Currency atau di dalam folder My Currency. Ini di dalam folder My Currency kita ketikkan dulu cd My Currency, yaitu pemanggilan folder My Currency. Setelah di dalam folder My Currency, baru kita menginstal Axios. Caranya sama, mengetikkan npm install Axios. Nantinya hal tersebut digunakan untuk pemanggilan dari link API yang diberikan pada tugas. Lah, ini pemanggilan dari link API yang diberikan pada tugas. Lah, ini pemanggilannya yang diambil dari API online sesuai dari modulnya.
Setelah selesai penginstalan, baru selanjutnya, ini sudah selesai penginstalan Axios terakhir, baru kita memanggil atau ngetikkan kode, yaitu memasuk ke dalam aplikasi Visual Code. Nah, setelah menginstal MyCurrency, baru kita mengetikkan kode, ini sesuai dengan screenshot saya, kode spasi titik. Nah, nanti setelah kode spasi titik, dia akan keluar secara otomatis lah halaman Visual Code seperti ini. Nah, setelah selesai, ini adalah bagian SRC atau kode shortcut-nya. Shortcut, nah ini penginstalannya sudah selesai, baru kita mulai memasukkan shortcut ke dalam Visual Code. Nah, ini ya. Ini saya sudah buka Visual Code-nya. Visual Code-nya, nah ini Wiwin tugas 2 sesuai dengan folder yang sudah saya buat tadi. Ada folder My Currency. Di dalam folder My Currency ini diklik 2 kali, kita cari di dalam SRC ini. Nah, terus kita pilih view, lah ada nama file dengan nama homepage view. Nah, homepage view ini adalah shortcut-nya. Shortcut yang akan menampilkan data yang sesuai yang ada di modul ini. Nah, ini. Terus selanjutnya setelah itu, nah ini kode saya atau shortcut-nya get data. Nanti ketika ngeklik data, dia akan menampilkan data. Nah, untuk ini tabelnya, yaitu ada nama, simbol, dan harga USD yang akan tampil di dalam halaman web browser nanti ketika di run. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Untuk kodenya, nanti ketika ngeran, ketika melihat hasilnya, bagaimana cara melihat hasilnya supaya dia bisa tampil? Kita ngerannya menggunakan CMD. Nah, menggunakan CMD, kita panggil foldernya yang tadi, CD tugas Wiwin 2. Ya, ini sudah saya panggil. Saya buka modulnya lagi. Nah, ini. Nah, ini kita menjalankan server pada CMD mengetikkan Ionic server untuk melihat tampilannya atau melihat hasilnya. Nah, ini. Kita ketikkan di sini Ionic server, setelah itu kita enter. Setelah di enter, dia hasil jadinya seperti ini. Nah, ini hasilnya ketika di run. Nah, ini ada tombol get data, fungsinya untuk merefresh pemanggilan. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti ini, hasilnya berhasil. Lah, ini namanya saya berikan nama tugas 2 sesuai dengan yang ada di sini. Title ion title-nya tugas 2. Ya, ini ada penamaan get data, pemanggilan get data. Nah, ini. Nah, ini ketika di run hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Mohon maaf, sebelumnya saya sudah mengerjakan, mungkin tinggal penerapan ke dalam bentuk video saja. Karena saya pahami lagi kok di dalam tugasnya diharuskan untuk pembuatan video, jadi sudah terlanjur membuat, jadi mungkin saya penjelasannya lebih singkat dan lebih menjelaskan di dalam file yang sudah saya kerjakan ini. Nah, ini file saya. Nah, ini yang sudah saya buat. Ini tugas saya. Oke, baik. Video penjelasan praktikum tugas 2, pemrograman berbasis perangkat bergerak atau piranti bergerak. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang penjelasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.